Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Danarto yang kami hormati. Perkenalkan saya Dr. Wisda, Residen Urologi UGM semester 4. Kali ini kita akan membahas bersama tentang IAU Guideline tahun 2020 mengenai penile cancer atau kanker pada penis. Bab ini ditulis oleh Hackenberg, Pomperat, Minhas, Neci, Protzel, Watkins, serta guideline associate-nya adalah Dr. Robinson. Baik, sebelumnya kita harus membahas tentang epidemiologi, etiologi, dan patologi dari kanker penis itu sendiri. Penile karsinoma atau kanker penis hampir seluruhnya merupakan tipe yang squamous cell karsinoma. Jadi sekitar hampir 95% tipe dari penile cancer adalah SCC. 5% yang lain mungkin bisa berupa melanoma, bisa berupa clear cell karsinoma, dan sebagainya. Untuk yang dibahas di guideline ini paling banyak adalah yang squamous cell karsinoma. Jadi kalau kita menyebut penile karsinoma berarti yang kita maksud adalah SCC penis. Nah, biasanya SCC penis ini muncul dari epitel preputium glans yang bagian dalam. Jadi ini yang membedakan antara kanker penis dengan kanker uretra. Kalau kanker uretra, dia biasanya muncul dari OUE, sedangkan kalau kanker penis, dia biasanya muncul dari epitel preputium bagian dalam. Nah, SCC pada penis ini kita bagi-bagi menjadi subtipe berdasarkan histopatologisnya. Yang paling pertama kita paling sering jumpai adalah yang tipe common SCC. Jadi sekitar 46-65% pasien SCC penis yang datang merupakan tipe yang ini. Nah, prognosisnya tergantung dari lokasi, staging maupun gradingnya. Semakin lokasinya ke arah distal, maka prognosisnya semakin baik. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe basaloid karsinoma. Sekitar 4-10% pasien SCC merupakan subtipe histopatologis ini. Ini memiliki prognosis yang buruk, ya. Kemudian sering juga terjadi metastasis limfonode inguinal. Kemudian ada yang tipe Worty seperti kutil, tipe verrucous ya seperti kembang kol, tipe papiler. Kemudian ada juga tipe sarkomatoid. Tipe sarkomatoid ini merupakan tipe yang paling buruk prognosisnya dan biasanya sering mengalami metastasis secara vaskuler. Kemudian ada yang tipe campuran atau tipe mix. Kemudian ada tipe pseudohiperplastik, tipe karsinoma cuniculatum. Karsinoma cuniculatum ini seperti verrucous karsinoma, tetapi prognosisnya baik dan nggak pernah terjadi metastasis. Kemudian ada juga subtipe pseudogandular, subtipe Worty basaloid, subtipe campuran, karena dia basaloid, sehingga prognosisnya juga jelek, seperti basaloid. Kemudian ada juga tipe adenosquamous, tipe mucoepidermoid. Mucoepidermoid juga tipe yang sangat agresif sehingga prognosisnya tidak baik. Dan ada juga tipe clear cell varian dari penile karsinoma. Ini beberapa tampakan klinis yang saya ambil dari berbagai sumber. Untuk tipe yang paling kiri atas ini adalah tipe kamalisis yang paling sering kita temui. Dengan ciri khas ada jaringan-jaringan berwarna putih di sela-sela jaringan tumornya. Kemudian basaloid karsinoma 4-10% ini tipe yang prognosisnya tidak baik. Kemudian tipe Worty karsinoma. Worty karsinoma ini ciri khasnya seperti kutil bentuknya, permukaannya tidak sekasar verrucous. Jadi seperti kutil dengan konsistensi yang tidak begitu keras ya. Keras tapi tidak begitu keras. Tetapi kalau yang verrucous karsinoma permukaannya lebih keras seperti di gambar kiri bawah itu. Kemudian gambar yang bawah itu adalah gambar yang papillary karsinoma. Gambar dari sarkomatoid karsinoma. Jadi salah satu subtipe yang paling ganas. Nah, dari epidemiologi secara keseluruhan di seluruh dunia, kanker penis ini merupakan kanker yang sangat jarang ya. Baik itu di negara berkembang maupun negara maju. Kalau di EAU Guideline disebutkan bahwa insidensinya sekitar 1 dari 100.000 laki-laki di Eropa dan Amerika. Jadi hanya kira-kira hanya 1 orang saja dari 100.000 laki-laki. Dan insidensinya meningkat seiring bertambahnya umur. Dengan puncaknya pada dekade ke-6 atau sekitar umur 60-an tahun. Walaupun dilaporkan juga beberapa terjadi pada usia muda. Dan di EAU disebutkan bahwa penile cancer ini tidak berhubungan dengan HIV maupun AIDS. Di sini ada tabel di kanan yang menggambarkan bahwa negara-negara di Eropa yang terjangkit atau yang memiliki angka penile karsinoma. Di sini kita bisa lihat bahwa negara yang paling banyak prevalensi
karsinomanya adalah Spanyol, kemudian Malta, dan Swiss ya. Kemudian yang paling jarang adalah kita bisa lihat di Italia, Slovenia, dan juga Portugal. Nah, selanjutnya kita harus membahas tentang faktor risiko terjadinya kanker penis ini. Yang paling sering yang pertama adalah fimosis. Ya. Jadi pasien-pasien yang memiliki fimosis memiliki odds ratio atau memiliki risiko 11 sampai 16 kali lebih berisiko dibanding orang yang tidak fimosis dalam mengidap penyakit penile cancer ini. Kemudian yang kedua adalah inflamasi penis yang kronis ya, baik itu berupa balanopositis, balanitis dan sebagainya. Bisa balanopositis yang karena fimosis atau bukan karena fimosis. Atau juga bisa merupakan suatu kondisi yang kita sebut lichen sclerosis atau penebalan kulit di sekitar genitalia. Kemudian faktor risiko ketiga adalah psoralen dan UVA fototerapi. Jadi untuk beberapa pasien-pasien dengan psoriasis, salah satu modalitas terapi di teman-teman dermatologi dan venerologi adalah dilakukan UVA atau fototerapi dengan UVA dan psoralen. Nah, psoralen ini juga merupakan faktor risiko terjadinya kanker penis dengan incidence rate ratio-nya 9,51 pada pasien-pasien yang lebih dari 250 kali dilakukan treatment UVA. Kemudian keempat adalah smoking atau merokok. Orang yang merokok memiliki faktor risiko 5 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok dalam mengidap kanker penis. Selanjutnya adalah infeksi HPV dan juga adanya penyakit kondiloma acuminata. Seperti yang kita tahu, kondiloma acuminata merupakan suatu lesi kulit atau diagnosis kulit yang diakibatkan oleh HPV. Sehingga HPV ini merupakan faktor risiko yang cukup dominan dalam kanker penis ya. Pada beberapa penelitian sekitar 22% dari kanker penis yang tipenya verrucous SCC ditemukan gen HPV dan sekitar 36 sampai 66% dari yang subtipe basaloid warti itu juga ditemukan gen HPV. Kemudian faktor risiko selanjutnya adalah faktor orang-orang yang datang dari pedesaan, kemudian dengan sosial ekonomi yang rendah, serta pasien-pasien yang tidak menikah. Itu juga merupakan faktor risiko terjadinya kanker penis. Kemudian pasangan seksual yang berganti-ganti atau promiskuitas juga merupakan faktor risiko kanker penis, serta usia melakukan hubungan seksual atau usia seksual intercourse yang dini juga merupakan faktor risiko terjadinya kanker penis. Jadi kira-kira 3 sampai 5 kali lipat lebih berisiko untuk terjangkit CA penis. Selanjutnya bagaimana peranan infeksi HPV dalam kanker penis ini? Jadi HPV itu ternyata berinteraksi dengan onkogen dan juga tumor supresor gen yang dalam hal ini adalah P16, P53 dan gen RB. Seperti yang kita ketahui, adanya ketidakseimbangan antara onkogen dan tumor supresor gen mengakibatkan munculnya neoplasma. Yang kedua, HPV ini yang paling sering mengakibatkan penile cancer adalah yang subtipe 16 dan 18. Sedangkan risiko pasien yang mengidap kanker penis itu biasanya meningkat pada pasien-pasien yang dulunya pernah mengidap kondiloma acuminata. Dan di EAU juga disebutkan bahwa tidak ada hubungan antara pasien-pasien yang mengalami kanker penis dengan pasangan yang mengalami kanker serviks, walaupun dua kanker ini merupakan kanker yang diakibatkan oleh infeksi HPV. Jadi kalau misalnya suaminya itu mengidap kanker penis, tidak lantas istrinya juga lebih berisiko mengidap kanker serviks. Dan pada IAU disebutkan bahwa yang karsinogen itu bukan smegmanya. Jadi smegma bukan merupakan suatu zat yang karsinogenik. Berdasarkan infeksi HPV, kita bisa membagi subtipe dari SCC penis ini menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kategori yang non-HPV related atau tidak berhubungan dengan infeksi HPV. Yang kedua adalah yang HPV related. Seperti pada tabel kita bisa lihat bahwa yang tidak berhubungan dengan HPV, yang pertama adalah yang common SCC atau tipe yang umum. Kemudian yang pseudohiperplastik, kemudian yang pseudoglandular, verrucous, kemudian karsinoma cuniculatum, papillora, adenosquamous, dan sarkomatoid. Dari beberapa subtipe ini,
yang perlu kita waspadai adalah subtipe yang pseudoglandular dan sarkomatoid, karena laporan kejadian kematian karena penyakitnya atau DOD atau diet of disease-nya cukup tinggi. Sedangkan untuk yang HPV related ada subtipe basaloid SCC, tipe papiler, tipe warti basaloid, clear cell carcinoma dan limfoepithelioma. Yang perlu diwaspadai adalah yang tipe basaloid karena angka kematiannya juga cukup tinggi. Baik, ada beberapa lesi premalignan atau lesi prekanker yang perlu kita waspadai ketika kita menemukan pasien-pasien dengan keluhan lesi pada genitalia, terutama pasien-pasien di poliklinik. Yang pertama, kita bagi dulu lesi tersebut menjadi dua kategori. Lesi yang letaknya itu sporadis, jadi tidak selalu letaknya pada penis, tetapi dia berhubungan dengan SCC penis. Kemudian yang kedua adalah lesi yang letaknya biasanya pada penis dan dia menjadi lesi premalignan. Lesi yang letaknya sporadis ada dua jenis. Yang pertama adalah boenoid papulosis yang berhubungan dengan infeksi HPV. Yang kedua adalah lichen sclerosis. Kemudian lesi-lesi premalignan yang biasanya sampai sepertiga mengakibatkan SCC yang invasif bisa berbentuk penile intraepithelial lesion, jadi lesi in situ pada penis, lesinya datar. Kemudian dua adalah giant condylomata atau Bushell-Lowenstein lesion. Yang ketiga adalah Bowen disease. Yang keempat adalah Paget disease. Nah, untuk yang penile intraepithelial lesion ini dibagi lagi di WHO menjadi yang non HPV related dan HPV related, warti basaloid serta yang tipe lain. Ini adalah contoh gambaran klinisnya. Untuk yang tipe lichen sclerosis yang pojok kiri atas dengan yang boenoid papulosis, letaknya tidak mesti pada genitalia, bisa letaknya pada pantat, pada paha maupun pada perineum. Sedangkan yang Bowen disease atau penile giant condylomata atau Bushell-Lowenstein tumor dan juga Paget disease, letaknya biasanya berada pada penis. Jika kita menemukan lesi-lesi ini pada pasien, maka pasien tersebut harus kita monitor dengan ketat, kita harus melakukan edukasi dan follow up untuk mencegah terjadinya progresivitas atau perubahan menjadi kanker penis. Ini adalah tabel yang diambil dari iccrcancer.org tentang standar patologis atau ahli patologi anatomi menyampaikan hasil histopatologisnya kepada klinisi atau kita sebagai urolog. Ada informasi-informasi yang harus muncul di situ, ada yang sifatnya recommended. Yang harus muncul adalah yang pertama adalah prosedur bedahnya. Bagaimana kita mengambil sampel PA-nya, apakah dengan eksisi, apakah kita dengan cara lain. Kemudian dimensi tumornya harus disertakan di situ, kedalaman invasinya, kemudian milimeter dari membrana basalisnya, jaraknya, kemudian ketebalan maksimalnya, ukuran tumornya harus disertakan juga. Kemudian tipe histologis dari tumor tersebut, grading histologis, kemudian dimensi maksimal secara mikroskopis, kemudian invasinya sejauh apa, adakah keterlibatan LVI itu lymphovascular invasion, kemudian keterlibatan saraf perineural, kemudian batasnya adalah milimeter, kemudian keterlibatan limfonodi dan TNM stage-nya. Jadi harus disertakan secara lengkap di situ. Kemudian untuk yang recommended adalah yang pertama adalah prior treatment. Jadi riwayat pengobatan sebelumnya, pernahkah pasien tersebut mendapatkan terapi topikal atau terapi radioterapi maupun kemoterapi. Kemudian lokalisasi tumornya, kemudian identifikasi bloknya menggunakan apa, dan status HPV-nya, yang dalam hal ini adalah P16-nya atau tipe 16. Nah, berdasarkan pathological grading, kita bisa membagi tipe SCC penis ini menjadi 4 grade. Pertama adalah grade 1, grade 2, grade 3, dan grade sarkomatoid. Apa saja parameternya? Ada 5 parameter yang dilihat oleh patologis. Yang pertama adalah cytological atypia, kemudian keratinisasinya, kemudian jembatan antarselulernya atau intercellular bridge, kemudian aktivitas mitosis dari selnya, dan juga batas tumornya. Semakin grade-nya ke arah sarkomatoid, maka prognosisnya semakin buruk atau semakin undifferentiated atau diferensiasinya buruk. Tentunya ini biasanya dikerjakan oleh teman sejawat patologi anatomi. Di ruangan kan ngumpul. Baik, untuk prognosis dari penile karsinoma ini kita
membagi menjadi 3 prognosis. Yang pertama adalah prognosis bagus, prognosis intermediate, dan prognosis yang jelek. Untuk contoh-contoh prognosis yang baik adalah subtipe yang pertama verrucous, papiler, kemudian warty, dan pseudohiperplastic carcinoma cuniculatum. Ya. Untuk yang tipe yang jelek atau tipe yang prognosis buruk, biasanya kita contoh-contoh yang sering ada di beberapa penelitian adalah tipe basaloid, kemudian tipe sarkomatoid adenosquamous. Yang lainnya termasuk ke dalam prognosis yang intermediate. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang staging TNM dari pasien-pasien dengan SCC penis. Seperti tumor pada umumnya, untuk staging dari penile carcinoma ini kita menggunakan staging TNM. T-nya mulai dari T1, T0, T in situ, ya sama seperti tumor lainnya, sampai dengan T4. Untuk yang T1, definisinya adalah tumor menembus jaringan subepitelial dari penis. Sedangkan kalau yang TA, dia biasanya berupa jaringan verrucous tetapi belum menembus epitel, jadi belum menembus membrana basalis. Untuk yang T1A, biasanya tumor itu belum ada keterlibatan limfovaskular di sekelilingnya. Tetapi untuk yang T1B, tumor tersebut sudah harus melibatkan keterlibatan limfovaskular atau diferensiasinya sudah buruk, gradingnya sudah buruk. Maka kita bisa mengklasifikasikan ke stadium B. Kalau T2 itu sudah ada keterlibatan corpus spongiosum. Kalau yang T3 sudah keterlibatan corpus cavernosum, sedangkan yang T4 sudah melibatkan jaringan-jaringan atau organ sekitar penis. Untuk yang klasifikasi N, kita membagi mulai dari NX sampai dengan N3. Untuk NX dan N0 sama seperti tumor yang lainnya, N1 didefinisikan sebagai terabanya satu limfonodi yang mobile. Sedangkan T2 terabanya lebih dari satu limfonodi yang masih mobile atau bilateral limfonodi kanan teraba, limfonodi kerabat tapi masing-masing satu. Kemudian untuk yang N3 definisinya adalah terabanya limfonodi tetapi sifatnya sudah fix atau sudah melibatkan limfonodi pelvis, baik itu unilateral maupun bilateral. Sedangkan untuk yang M-nya hanya dibagi M0 dan M1. Dikatakan M1 ketika sudah terjadi metastasis jauh. Secara patologis juga dibagi untuk keterlibatan limfonodi ini menjadi PN1, PN2, dan PN3. PN1 jika sudah ada metastasis pada satu atau dua limfonodi inguinal. Sedangkan PN2 sudah melibatkan lebih dari 2 limfonodi, baik itu secara unilateral maupun bilateral. Sedangkan yang PN3 sudah melibatkan limfonodi pada pelvis, baik itu unilateral maupun bilateral. Sedangkan untuk yang grading dibagi menjadi grade 1, 2, 3, 4, dilihat dari diferensiasi sel tumornya. Bagaimana kita melakukan diagnosis pada pasien SCC ini? Nah, kita harus melakukan evaluasi terhadap 3 poin ini. Yang pertama, lesi primernya harus kita assess, kemudian keterlibatan limfonodi regionalnya harus kita assess juga, dan yang ketiga, adakah metastasis jauh pada pasien tersebut. Untuk lesi primer pada pasien, kita tentunya melakukan pemeriksaan fisik, kita lihat secara kasat mata apakah lesinya tampak atau tidak tampak. Tetapi jika lesinya tidak tampak, kita bisa menggunakan bantuan pencitraan. Yang pertama adalah pencitraan Doppler USG atau pencitraan MRI. Dari beberapa penelitian, pencitraan Doppler USG ini memiliki akurasi yang lebih baik daripada pencitraan MRI. Yang kedua adalah bagaimana kita mengakses regional lymph node atau keterlibatan limfonodi jaringan sekitar. Kita harus memeriksa dulu pasien tersebut. Apakah limfonodinya non palpable atau palpable. Kalau limfonodinya non palpable, kita bisa melakukan pemeriksaan USG dengan USG yang frekuensi rendah, frekuensi tinggi, 7,5 MHz. Sedangkan kalau untuk yang pemeriksaan pada saat pemeriksaan kita menemukan limfonodi yang terpalpasi, maka memberikan informasi ke kita bahwa mungkin sudah terjadi metastasis pada limfonodi, jadi highly suggestive untuk terjadinya metastasis. Sedangkan yang distant metastasis kita bisa menggunakan berbagai pencitraan radiologi lain seperti bone scan.
Ini beberapa rekomendasinya dari EAU. Jadi yang pertama adalah di EAU 2020 ini disebutkan bahwa kalau untuk menuliskan evaluasi patologis dari HPV, maaf, dari penal karsinoma ini, kita harus menyertakan status HPV pada pasien tersebut, apakah ada atau tidak ada status HPV-nya, terutama HPV tipe 16 dan 18. Kemudian harus menyertakan diagnosis dari subtipe SCC-nya, apakah dia subtipe yang common, subtipe yang basaloid, atau subtipe yang warty, verrucous, dan sebagainya. Yang ketiga, harus menuliskan di keterangan patologi anatomi itu tentang surgical margin atau batas bebas tumornya. Kemudian kita harus melakukan pemeriksaan fisik, mencatat bagaimana keterlibatan limfonodi dan sebagainya. Serta kita harus melakukan pemeriksaan limfonodi secara detail. Jika limfonodinya tidak terpalpasi, maka kita bisa menawarkan kepada pasien untuk melakukan suatu prosedur invasive lymph node staging ya pada pasien-pasien intermediate dan high risk. Invasive lymph node staging ini salah satu contohnya adalah sentinel node biopsy atau SLND, sentinel lymph node biopsy. Jadi dengan cara kita menyuntikkan agen radioaktif atau blue dye atau agen pewarnaan di jaringan di sekitar tumor, kemudian kita mencari limfonodi mana yang menjadi limfonodi sentinel atau limfonodi yang sudah diinfiltrasi oleh sel tumor, kemudian kita lakukan eksisi pada limfonodi tersebut. Kemudian jika limfonodinya palpabel, kita bisa melakukan pemeriksaan CT scan atau PET-CT, positron emission tomography, computed tomography. Selanjutnya kita beranjak ke manajemen atau tata laksana dari kanker penis ini. Untuk tata laksana dari kanker penis ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tata laksana tentang tumor primernya, terkait tumor primernya. Kemudian yang kedua adalah tata laksana terkait keterlibatan limfonodinya. Yang ketiga adalah tata laksana terkait kemoterapi. Yang pertama, tata laksana tentang tumor primernya. Jadi untuk menata laksana tumor primer dari SCC penis ini kita harus melihat seberapa besar atau seberapa terlibat tumor tersebut terhadap jaringan sekitar. Untuk tumor-tumor yang masih superficial dan sifatnya non-invasif atau kita sebut sebagai PIN atau penile intraepithelial neoplasia, kita bisa menawarkan terapi topikal kemoterapi dengan imiquimod atau 5FU, 5-fluorouracil. Atau alternatifnya kita bisa menawarkan terapi dengan laser, baik itu dengan neodymium yttrium Nd:YAG ini, kemudian kita bisa tawarkan terapi laser dengan CO2. Untuk tumor-tumor yang sudah T1 atau T2 atau sudah terjadi invasi sampai dengan ke glans, pilihannya kita bisa melakukan glans resurfacing baik itu secara total maupun parsial dengan batas bebas tumor 3-5 mm. Jadi kita lakukan glans resurfacing atau pengelotokan epitel glans. Kemudian bisa juga kita lakukan Mohs micrographic surgery. Mohs micrographic surgery ini merupakan suatu pembedahan mikroskopis dengan cara kita mengeksisi lapisan epitel lapis demi lapis sampai dengan batas bebas tumor seperti pada gambar di pojok kanan atas. Kemudian bisa juga kita lakukan partial atau total glansektomi, atau bisa juga pada pasien-pasien dengan T1, T2 dan diameternya kurang dari 4 cm dengan dosis minimal adalah 60 gray. Kemudian jika tumornya sudah T2 sampai T4 atau invasif, kita bisa lakukan total glansektomi atau alternatifnya bisa kita lakukan radioterapi. Kemudian untuk yang T3 atau sudah ada keterlibatan corpora cavernosa, kita bisa melakukan glansektomi dengan distal corporectomy. Jadi sudah kita ambil korpus penisnya sebagian. Radioterapi juga merupakan pilihan pada stage T3 ini. Sedangkan untuk yang T4, kita sudah direkomendasikan untuk melakukan extensive partial amputation atau total penectomy dengan diversi urin, yaitu dengan membuat perineostomy. Di EAU juga disebutkan untuk kemoterapi adjuvan dan radioterapi juga merupakan pilihan pada pasien-pasien dengan stadium T4. Sedangkan bagaimana kalau kita menghadapi pasien-pasien yang sudah mengalami kekambuhan atau rekurensi lokal setelah sebelumnya dilakukan organ conserving surgery, misalnya
pasien datang muncul SCC penis sebelumnya riwayat partial glansektomi misalnya, maka kita direkomendasikan untuk melakukan partial atau total amputation sesuai dengan lesi tumornya. Jadi ini adalah tabel yang menampilkan tentang komplikasi-komplikasi dari beberapa pilihan terapi tersebut. Ada beberapa yang kami highlight. Yang pertama adalah untuk pasien-pasien dengan yang dilakukan radioterapi, baik itu brachytherapy maupun EBRT, external beam radioterapi, kita bisa lihat bahwa kejadian metastanosisnya cukup besar ya. Jadi pada brachytherapy lebih dari 40%, sedangkan pada EBRT ureteral stenosis-nya kira-kira 20-35%. Tentunya ini menjadi pertimbangan kita dalam melakukan informed consent pada pasien-pasien dengan CA penis yang kita rencanakan untuk dilakukan radioterapi, bahwa ada kemungkinan terjadi metal stenosis. Kemudian rekurensi lokal juga cukup tinggi ya, sekitar 1/4 sampai dengan 1/3 pada pasien-pasien yang dilakukan modalitas terapi laser, baik itu laser dengan ND-YAG, laser dengan CO2 maupun laser-laser tipe lainnya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa rekurensi nodal atau limfonodi serta kematian karena kanker itu angkanya cukup lumayan tinggi, sekitar 1/5 sampai dengan 1/4 pada pasien-pasien yang dilakukan partial penektomi. Sedangkan untuk pasien-pasien yang dilakukan yang lainnya tidak dilakukan. Ini sama seperti yang kami terangkan barusan. Untuk yang T in situ, TA, T1B, T3, kemudian T4 dan local recurrence. Nah, kemudian manajemen tentang regional lymph node-nya atau keterlibatan limfonodi. Pada saat kita menemukan pasien-pasien dengan kanker penis, ada 3 kondisi yang mungkin terjadi terhadap status limfonodinya. Yang pertama adalah kita tidak meraba apa-apa, jadi kita tidak mempalpasi adanya keterlibatan limfonodi. Kondisi kedua adalah limfonodinya kita raba membesar, baik itu secara uni maupun bilateral. Yang ketiga adalah limfonodinya sudah membesar sekali dengan nyata tanpa kita palpasi, jadi cukup kita inspeksi, atau mungkin muncul ulcerasi pada limfonodi tersebut ya. Jika pasien-pasien masuk dalam kategori N0, jika tidak ada keterlibatan limfonodi, maka kemungkinan terjadinya mikrometastatik hanya sekitar 25%. Dan kita harus menawarkan pasien tersebut untuk dilakukan invasive lymph node staging. Contohnya adalah sentinel node biopsy yang seperti saya terangkan barusan. Kemudian jika kita menemukan status pasien berada pada N1 atau clinical N2, maka kemungkinan terjadinya metastasis cukup tinggi, dan kita sarankan untuk dilakukan limfadenektomi atau pengambilan limfonodi secara bedah. Sedangkan kalau kita sudah menemukan dalam kondisi N3, sudah fix dan sudah membesar secara nyata, maka kita tawarkan untuk terapi multimodal dengan neoadjuvan, kemoterapi, dan juga pembedahan. Ini rekomendasinya seperti yang kami utarakan barusan. Jika N1 dan N2 kita tawarkan untuk dilakukan radikal inguinal limfadenektomi. Kemudian jika N3 kita sarankan untuk dilakukan neoadjuvan diikuti radikal inguinal limfadenektomi. Walaupun untuk yang N3 ini rekomendasinya masih weak. Baik, untuk yang kemoterapi kita tawarkan pasien-pasien yang sudah pathological N2 dan N3, kita tawarkan untuk kemoterapi setelah dilakukan radikal limfadenektomi dengan menggunakan cisplatin, taxan, dan 5-FU atau dengan ifosfamid sejumlah 3-4 siklus. Sedangkan untuk pasien-pasien yang non-resectable atau adanya metastasis limfonodi yang recurrent, kita bisa tawarkan neoadjuvan dengan cisplatin, taxan base regimen dengan 4 siklus diikuti radikal limfadenektomi. Sedangkan untuk yang pasien-pasien yang kita konsepkan sebagai paliatif kemoterapi, kita bisa tawarkan kalau pasien-pasien tersebut sudah memiliki systemic disease atau komorbid yang banyak. Jadi kita bisa mempertimbangkan dilakukan paliatif kemoterapi. Baik, untuk follow up-nya, follow up pada pasien-pasien kanker
Serviks ini kita bagi menjadi dua. Pertama adalah follow up tentang primary tumornya, yang kedua adalah follow up tentang keterlibatan limfonodinya. Untuk follow up tentang primary tumornya kita bagi berdasarkan tindakannya. Apakah pasien tersebut sebelumnya dilakukan penile preserving treatment atau dilakukan amputasi? Jika pasien tersebut dilakukan penile preserving treatment, maka kita lakukan follow up setiap 3 bulan selama 2 tahun pertama, kemudian tiap 6 bulan selama 3 tahun berikutnya. Sedangkan kalau dilakukan amputasi sebelumnya, maka kita bisa lakukan follow up tiap 3 bulan, kemudian kita follow up tiap tahun untuk 3 tahun setelahnya. Jadi yang membedakan hanya 3 tahun setelah 3 tahun setelahnya. Yang perlu kita follow up adalah pemeriksaan fisiknya, kemudian kita rekomendasikan untuk dilakukan repeat biopsi. Sedangkan untuk yang keterlibatan inguinal lymph node, kita bagi menjadi yang hanya surveillance, yang belum ada keterlibatan sama sekali, kemudian PN0, tidak ada keterlibatan limfonodi pada treatment awal, jadi sudah dilakukan treatment, kemudian dia N0, kemudian yang N+ setelah treatment awal. Jika surveillance dari awal memang tidak ada keterlibatan limfonodi, kita bisa lakukan follow up tiap 3 bulan pada 2 tahun pertama, kemudian tiap 6 bulan pada 3 tahun berikutnya. Sedangkan untuk yang N0 setelah initial treatment, kita bisa lakukan follow up tiap 3 bulan pada 2 tahun pertama, kemudian 3 tahun setelahnya kita follow up tiap tahun. Sedangkan untuk yang N+ setelah initial treatment, sama seperti sebelumnya, pada 2 tahun pertama kita lakukan follow up tiap 3 bulan, kemudian 3 tahun setelahnya kita lakukan follow up tiap 6 bulan. Baik, demikian dokter untuk presentasi tentang pineal cancer berdasarkan EAU reading. Terima kasih dokter, mohon asupannya.